Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Mem. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mem. Oke, bentar ya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas lanjutan dari KWU ya, PKWU. Hari ini kita akan bahas tentang tahapan-tahapan dari produksi kerajinan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenisnya dan karakteristiknya. Nah, kemudian ini tahapan-tahapan produksi dari kerajinan limbah bangun datar. Oke, untuk indikator dari pembelajaran yang diharapkan itu adalah menganalisis teknik proses produksi dan menganalisis tahapan proses produksi dari kerajinan limbah bentuk bangun bidang datar. Nah, yang pertama jenis dan karakteristik bahan dan alat kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, yang pertama ada dari limbah organik. Ya, limbah organik ini berarti limbah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, yang sifatnya dia bisa dari sumber daya alam yang sifatnya dapat diperbarui. Tapi di sini limbahnya seperti jenis dedaunan, kemudian kulit telur, kulit buah atau sayuran ya. Jadi di sini limbah yang kalau kita buang ataupun menjadi sampah itu akan cepat busuk ataupun cepat mengurai ya. Jadi di sini jenisnya harus diawetkan terlebih dahulu. Itu jenis dari limbah organik. Nah, kemudian ada limbah anorganik. Jadi kalau anorganik ini dia bentuknya padat ya, kemudian sangat sulit diuraikan dan tidak bisa membusuk. Jadi awet dia sampai tahunan. Nah, itu contohnya ada sampah plastik, kemudian logam, kaca, plastik jenis seperti atom gitu, ataupun kalau yang di sini kan kalau yang pertama plastik itu seperti plastik asoy ya ataupun kresek ya. Kalau yang di sini dia plastik jenis seperti ember, kemudian bahan-bahan plastik lainnya ya, bahan-bahan pecah belah rumah tangga. Nah, kemudian kaleng. Jadi di sini merupakan jenis sampah anorganik. Oke, kita lihat dari segi teknik produksi kerajinan bahan limbah ya. Jadi teknik produksinya kalau yang pertama kita lihat dari proses pabrikasi. Jadi kalau proses pabrikasi dia ini menggunakan alat mesin. Ya, alat mesin untuk menjadikan bentuk kerajinan ya. Jadi di sini proses pembuatannya itu biasanya lebih modern dan fokus pada alat mesin. Jadi bukan tenaga manusia secara tradisional. Ini misalkan proses pabrikasi, contohnya seperti sepatu, kemudian tas, dan lain sebagainya. Jadi biasanya menggunakan proses pabrikasi. Kemudian ada proses ekstraktif. Ya, kalau proses ekstraktif berarti di sini dengan mengambil bahan baku langsung dari sumber daya alam yang telah tersedia ya seperti tambang. Jadi ini menggunakan sumber daya langsung seperti tambang ya, itu barang-barang hasil tambang. Kemudian ada proses sintesis. Jadi kalau proses sintesis ini biasanya
proses yang mengkombinasikan beberapa bahan dalam suatu produk, ya. Misalkan obat-obatan ataupun kimia lainnya. Jadi di sini merupakan proses sintesis. Yang berikutnya ada proses analitis. Jadi proses analitis di sini sifatnya menguraikan ataupun memisahkan dari suatu bahan mentah menjadi beberapa macam bentuk, ya, yang menyerupai jenis aslinya. Seperti biasanya itu bahan bakar minyak, ya, ataupun aspal dan lain-lain. Nah, kemudian ada proses assembling ataupun perakitan. Jadi biasanya proses ini merangkaikan ataupun merakit beberapa produk jenis dari produk yang setengah jadi menjadi produk jadi. Ya. Nah, jadi di sini sifatnya biasanya dia tidak merubah bentuk fisiknya, ya. Tapi di sini memodifikasinya, oke? Nah, kemudian kita lihat dari alat dan bahan kerajinannya. Jadi untuk alat dan bahan kerajinan dari bidang datar, itu yang pertama untuk penggunaan paling mendasar itu adalah pensil, ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk buat sketsa, kemudian untuk menggambarnya, ya, dan lain sebagainya, untuk mengukur. Kemudian kalau spidol, ini juga biasanya untuk membuat warna dari sketsa yang dibuat. Nah, kemudian ada komputer. Jadi biasanya kalau dia ini menggunakan teknik digital, kalau sekarang dari komputer juga bisa di sketsa langsung dibuat dan diwarnai. Jadi dengan program-program tertentu, ya. Kalau masih manual itu biasanya menggunakan pensil, spidol. Nah, kalau yang sekarang lebih banyak menggunakan langsung di komputer. Nah, jadi dalam pembuatan kerajinan, ya, ini ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, kekhasan dari kerajinan yang dimiliki gitu, dan ide yang memang itu hanya dimiliki oleh manusia. Jadi biasanya ide yang muncul itu berbeda dari satu orang dengan orang yang lainnya. Kemudian untuk dari segi bahan, ya, biasanya menggunakan material habis pakai, ya. Dan di sini biasanya seperti perlengkapan. Jadi dalam sebuah kerajinan, perlengkapan itu disebut dengan bahan habis pakai. Beda dengan peralatan, ya. Kalau peralatan dia bisa dipakai berulang dan tahan lama. Tapi kalau dia kerajinan yang menggunakan material habis pakai ataupun perlengkapan, itu biasanya hanya bisa digunakan sekali pakai. Seperti contohnya kertas, untuk sketsa itu hanya butuh sekali pakai, tidak bisa berulang. Tapi kalau peralatan itu seperti mesin ataupun komputer, itu disebut dengan peralatan. Nah, kemudian bahan ini juga itu harus kamu tahu fungsinya, apakah dia sebagai bahan utama atau sebagai bahan penunjang, ya, daripada sebuah kerajinan. Nah, kita lihat dari proses produksinya, ya, proses produk kerajinan dari sebuah alat dan bahannya tadi. Nah, kita lihat dari yang pertama bahan baku alami. Jadi kalau bahan baku alami ini biasanya berasal dari alam. Contoh tadi seperti daunan, kemudian hasil tambang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau bahan baku olahan, ya, itu biasanya bahan yang berasal dari alam itu diolah melalui proses industri menjadi bahan baru, ya, yang memiliki sifat dan karakter khusus. Nah, kemudian kalau berdasarkan sifat materialnya, ada disebut dengan bahan keras dan bahan lunak. Jadi kalau bahan keras dan bahan lunak ini biasanya kalau dia bahan keras
itu bersifat padat ya, dan susah untuk dibentuk. Contohnya seperti besi, itu payah dibentuk. Tapi kalau dia bahan lunak, itu biasanya lentur dan mudah dibentuk. Kemudian ada bahan cair dan bahan padat. Jadi di sini jika dilihat alat dan bahan dalam proses produksi kerajinan berdasarkan sifat materialnya, maka dibagi dua jenis, yaitu bahan keras dan bahan lunak, serta bahan cair dan bahan padat. Nah, kita lihat dari proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, yang pertama dari segi bentuk. Jadi biasanya kalau seorang perajin itu dia harus memperhatikan hal-hal yang sangat penting dalam membuat kerajinan. Jadi yang pertama itu yang perlu diperhatikan adalah bentuk. Nah, di sini biasanya bentuknya itu berkaitan dengan wujud fisiknya bagaimana. Jadi ketika sudah punya ide, maka harus benar-benar diperhatikan bentuk ataupun wujud fisiknya, ya, karena dalam proses penciptaan kerajinan itu biasanya harus mempunyai seni dari keindahan dalam sebuah produk, ya. Nah, kemudian dalam bentuk ini juga harus diperhatikan bagaimana keseimbangannya, kemudian kesatuan dari kerajinan tersebut, kemudian kontras warnanya dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan lebih utama. Nah, kemudian yang kedua ada fungsi, ya. Jadi dalam pembuatan produk kerajinan ini, kamu juga harus melihat dari aspek kenyamanan. Nah, aspek kenyamanan ini harus diperhatikan, yaitu dari segi fungsi bentuknya agar tetap indah, kemudian karya yang dihasilkan juga memang benar-benar efektif dan efisien. Jadi memang benar-benar bagus untuk dibuat. Kemudian ada bahannya. Jadi bahan ini juga kamu harus pikirkan bagaimana bahan tersebut apakah dia aman untuk lingkungan atau tidak gitu. Jadi di sini harus kamu pahami dulu karakter-karakter dari setiap bahan yang ada. Jadi di sini unsur-unsur pembentukannya juga harus diperhatikan lebih dahulu. Nah, kemudian kita lihat dari segi kalau misalkan salah satu contoh kerajinan misalkan kardus ya, ataupun kulit jagung gitu. Jadi di sini tergantung kamu membuat dari jenis bahan apa. Nah, kemarin minggu lalu saya sudah perhatikan ada yang membuat dari bahan kertas ya, dan sudah mengirimkan videonya ke saya. Hampir rata-rata saya lihat dari bahan kertas. Nah, untuk Serinola di mute kena. Ya. Oke. Nah, jadi dalam pembuatan kerajinan ya, misalkan dari kulit jagung ataupun benda-benda lainnya, itu yang paling harus kalian perhatikan adalah perancangan produknya apa gitu. Kalau bisa yang unik dan memang jarang ada gitu. Ini saya lihat untuk kerajinannya masih seperti ya biasa-biasa sih, itu aja gitu. Nah, kemudian alat pendukungnya juga saya lihat sudah sesuai ya, videonya itu ada alat pendukungnya, apa saja yang membantu dari kerajinan tersebut. Kemudian keselamatan kerja itu juga harus diperhatikan karena biasanya dalam pembuatan kerajinan tidak lepas dari benda-benda ataupun alat tajam. Jadi harus benar-benar diperhatikan dari segi keselamatan kerja. Kemudian dari teknik pembuatannya itu juga harus benar-benar dibuat di dalam video yang kalian kirimkan ya.
Nah, kemudian kalau kemarin saya lihat video yang kalian kirimkan, itu untuk sekilas videonya itu masih banyak kekurangan ya, tetapi paling tidak untuk yang keempat teknik tadi sudah ada, yaitu dengan perancangan produk, kemudian alat pendukungnya, keselamatan kerjanya, dan teknik pembuatannya. Jadi untuk yang lain saya harapkan segera dikumpulkan ya, agar saya bisa koreksi untuk video kamu. Jadi tugas kamu hanya membuat video cara membuat kerajinan. Kalau bisa minggu depan sudah terkumpul semuanya. Oke? Oke, Mem. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Materi kita itu aja untuk hari ini tentang teknik pembuatan dari kerajinan. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Mem. Ini siapa? Anissa Pratiwi. Oke, silakan Anissa. Itu tadi kan, Mem, bahan organik itu selain bisa dibikin kompos, harus diawetkan dulu kan, Mem? Cara mengawetkannya itu kayak mana, Mem? Contoh gini, kalau misalkan kita menggunakan daun ya, ataupun kulit jagung ya, biasanya kalau kulit jagung itu yang pertama untuk pengawetannya dari proses perebusan. Jadi direbus terlebih dahulu, kemudian dijemur gitu. Jadi awal mulanya dia direndam dulu dengan air garam, kemudian direbus, baru dijemur. Setelah dijemur itu baru disetrika, baru bisa dibentuk. Bisa dibentuk bunga ataupun lainnya. Yang jelas dia harus ada proses direndam dulu dengan air garam ataupun air kapur, kemudian baru direbus. Setelah direbus baru proses penjemuran. Setelah dijemur baru biasanya disetrika agar bentuknya bisa rapi. Baru bisa dibentuk dengan sesuai dengan rencana yang ingin kalian buat. Bisa? Anissa? Kalau kulit telur itu gimana, Mem? Kalau kulit telur biasanya dia ada, itu tadi proses perendaman dulu. Direndam dulu dengan air garam ataupun air kapur untuk pengawetan kulitnya terlebih dahulu. Ya, baru biasanya itu dijemur. Gitu. Biasanya proses perebusan itu bisa lebih awet lama. Baru bisa nanti diwarnai. Seperti itu dia untuk proses pengawetan dari benda yang bersifat organik. Tapi kalau dia yang organik seperti kertas, kalau kertas biasanya ada proses kalau membuat topeng ataupun apa itu biasanya dibubur terlebih dahulu kertasnya. Biasanya berbahan dasar koran. Kalau untuk pembuatan topeng ataupun lainnya, itu ada teknik pembuatan bubur kertas. Gitu. Oke, Anissa? Bisa dipahami? Oke, Mem. Terima kasih. Oke, ada lagi? Bisa, Mem. Ada lagi? Ya, ada, Mem. Nggak ada? Pas? Rido? Udah, Mem. Udah, oke. Jadi disegerakan penyelesaian kerajinannya ya, Nak? Insya Allah, Mem. Oke. Oke, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.